Sumpah gak bohong, ini film horornya sinting banget. Sampai stres aku nontonnya karena tahan napas terus. Gak nyangka sih filmnya seserem itu. Sini-sini aku ceritain. Assalamualaikum Lur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Inyong Review. Jadi film itu berjudul Speak No Evil, garapan sutradara James Watkins yang merupakan hasil remake dari film Denmarknya tahun 2022 dengan judul yang sama. Aku belum pernah nonton originalnya sih, tapi kalau dilihat dari sinopsisnya, ini plotnya sebagian besar mirip. Film ini bercerita tentang pasangan Amerika, Ben dan Louis, yang tinggal di London dan sedang berlibur di Italia bersama putrinya bernama Agnes. Jadi Agnes ini punya gangguan kecemasan dan harus selalu ngebawa boneka kelincinya kemanapun. Namanya Hopi kalau nggak salah ya. Di Italia mereka bertemu dengan keluarga Paddy, Chiara, dan Anne, yang kata Paddy si Anne ini nggak bisa bicara karena ada kelainan sama lidahnya. Dua keluarga itu berteman baik hingga keluarga Ben diundanglah ke rumah keluarga Paddy di pedesaan Inggris gitu untuk menghabiskan weekend bareng. Awalnya mereka bersenang-senang guys, sampai satu persatu kejanggalan itu mulai muncul. Tingkah laku keluarga Paddy itu makin terlihat aneh dan gak normal Lur. Dari situlah suasana berubah jadi mencekam, bahkan keselamatan nyawa Ben dan keluarganya jadi terancam. Nah sebenarnya menurutku premis ceritanya itu biasa, bukan sesuatu yang baru dibuat gitu. Tapi aku tetap penasaran sama film itu karena salah satu pemeran utamanya adalah James McAvoy, yang mana ketika dia main di Split, itu actingnya gila, aku suka banget. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. I have blue socks too. Dan ternyata feelingku tidak salah Lur. Ini jadi film horor terbaik versiku sejauh ini. Serius. Gak bertele-tele, di babak awal pertemuan dua keluarga itu, ketika ngeliat si Paddy, aku tuh udah dibuat ngerasa, ih kok kayak gitu sih? Dia tuh kayak menggebu-gebu, terlalu bersemangat dan ramah, tapi ramahnya tuh nggak kelihatan tulus gitu. Disandingkan dengan karakter keluarga Ben yang calm, yang lebih elegan, itu tuh kerasa makin timpang dan makin aneh Lur. Nah lambat laun feeling seuzon kita itu didukunglah, dikuatkan lagi gitu sama instingnya si Louis yang ngerasa emang ada yang nggak beres nih sama mereka. Dari Paddy yang maksa Louis makan daging padahal baru aja diingetin dia ini vegetarian, terus mesra-mesraan sambil mabok sama istrinya di depan Ben dan Louis. Terus si Chiara ngatur-ngatur Agnes padahal di depannya itu ada si Louis, ada emaknya sendiri. Kan kayak the hell, aku aja tuh sampai dibuat speechless sama kelakuan ganjil mereka Lur. Even itu ketika mereka lagi bercanda tetap kerasa nggak nyaman. Kita dihadapkan sama realitas sosial horor yang bikin mikir ini bukan lagi soal perbedaan karakter atau habit, tapi ini perkara soal mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diterima, mana yang nggak bisa diterima. Sampai di titik mereka udah nggak bisa menoleransi lagi, disitulah semuanya udah terlambat Lur. Habis itu selalu ada perasaan dimana kita tahu nih bakal ada sesuatu buruk yang terjadi dan kecil kemungkinannya kita bakal selamat. Itu tuh yang bikin film ini nggak kehilangan suspense horornya. Padahal ya ada dramanya, ada komedi gelapnya, tapi kita tahu ini film horor. Di sisi lain penonton itu dibuat gregetan banget sama keputusan-keputusan yang diambil sama keluarga Ben. Ya nggak bisa dibilang bego juga sih, mungkin kalau kita udah jadi orang tua ya bakal ngelakuin hal yang sama, who knows ya kan. Jadi ya Lur, tiap keluarga Ben punya kesempatan untuk keluar dari tempat itu, entah gimana ya, kayak ada aja alasannya. Mereka tuh pasti balik lagi ke sana sambil merasa bahwa mereka ini sudah melakukan sesuatu yang benar, sudah mengambil keputusan yang bagus. Nah itu yang menurutku ngegambarin banget sama siklus hubungan toksik di ranah manapun, entah itu keluarga, pertemanan, atau pekerjaan. Dimana kalau kita nggak berani negas nolak dan kasih batasan, kasih boundaries, ya kita bakal selamanya terjebak di lingkaran itu. That's why film ini sangat menyindir kaum people pleaser alias orang nggak enakan. Siapa yang kayak gitu juga. Jadi salah satu moral value film ini adalah please belajar gimana caranya bilang enggak. Oke? No. Ya meskipun aku masih melihat plot hole, ada 2-3 adegan yang dirasa kurang penjelasan tapi malah dibiarin ngegantung begitu aja, tapi itu sama sekali tidak mengganggu plot utamanya Lur. Dan scene by scene ini aku merasa intensitas filmnya semakin meningkat. Sutradara James Watkins ngebangun tensnya ini pelan-pelan sambil ngebuka satu persatu misteri keluarga freak itu, dibarengi sama si Paddy yang makin menunjukkan wujud aslinya, plus masalah internal Ben sama Louis yang makin
bikin keruh suasana. Wah gila sih, merindingnya tuh sampai bikin senam jantung dan bikin emosi kita tuh naik turun kayak roller coaster lur. Soalnya ini bukan lagi ngadepin iblis, jin, atau monster gitu ya, melainkan psikopat manipulatif gila yang suka mainin psikologis korbannya lur. Aku tuh kehabisan kata-kata ketika Ben nanya, Why are you doing this? dan jawaban Pedi apa coba? Because you let us. Kemudian aku tuh kagum banget sama Louis yang bisa ngelit babak akhirnya. Dia tuh mikirnya kayak sat-set cepet banget gitu loh lur. Di sisi lain aku bener-bener kepengen ngeleding kepalanya si Ben, soalnya dia nggak guna parah lur. Asli aku tuh emosi banget ya ngeliat dia, karena sampai akhir aja, sampai final itu dia tidak melakukan sesuatu yang penting. Dia emang paling bener dia diceraiin aja itu si Ben. Tapi di endingnya itu aku puas banget, aku lega banget, tapi juga tetap merinding lur ngeliat adegannya. Soalnya di adegan puncak itu dilakuin sama karakter yang gak kita duga dengan cara yang gak kita bayangkan. Wah itu bener-bener buat aku jadi penutup yang magnus banget sih lur. Lalu keunggulan lain Speak No Evil adalah kualitas acting dan aktornya. Wah tentu saja James McAvoy itu tidak mengecewakan. Dia itu lihai banget ngubah-ngubah ekspresi dari yang tadinya ramah, tapi terus perlahan itu jadi bener-bener creepy, menyeramkan gitu lur. Dan vibes-nya yang pasif agresif itu bener-bener bikin penonton itu nggak nyaman sama karakternya. Itu mirip banget sama karakter Kevin yang diperankan di Split sama Glass. Bahkan aku sempat mikir apa ini si Pedi adalah Kevin yang semakin tua dan ganti nama. Gak tahu sih, ini teori cocok lagi aja ya. Oke, selain James McAvoy, akting pemeran Louis yaitu Mackenzie Davis itu juga menarik perhatianku. Aku tuh suka ngelihat dia protektif sama Agnes, sama anaknya, dan ngelihat insting keibuannya ini bikin dia gerak cepat untuk menentukan pilihan untuk bertahan hidup. Ini mirip-mirip sama karakter Evelyn Abbott, yaitu Evelyn pokoknya di A Quiet Place itu lah si ibu-ibu itu. Nah meskipun aku tuh sebel setengah mati sama si Ben, tapi aku suka sama aktingnya Scott McNairy, karena kalau kita bisa ngerasa sesebel itu sama karakter dia, berarti kan dia aktingnya berhasil ya kan. Si Ben ini bener-bener yang kayak pelana-pelongo, nggak tahu mau apa, terus oke dia baik ya, dia ramah gitu, tapi itu jadi bikin dia gampang ditipu. Terus buat aktor ciliknya yang jadi Agnes, Alex West-Leffler, itu aku nggak gimana-gimana ya, dia not bad tapi nggak yang menarik perhatian gitu. Nah si Dan Hok ini yang jadi Anne, itu entah kenapa aku paling suka sama dia lur, karena tiap ada karakter Anne ini, pandangan aku tuh pasti tertuju sama dia. Padahal dia kan diem terus ya, paling cuma gitu berusaha ngomong, tapi dari tatapan mata kosongnya itu kelihatan dia bukan seorang anak yang dibesarkan dengan normal sama orang tuanya. Terus ekspresi mukanya yang lempeng, yang berusaha fine. Dan ketika di adegan gongnya itu, wah itu aku sampai melongo lur. Abis itu tuh aku jadi mikir ya, kok bisa aktor sekecil itu berkelahi dengan adegan sesadis itu? Karena tuh takutnya kena mental sampai real life lur. Ya moga aja sih enggak ya lur ya, karena mereka kan timnya sudah profesional gitu. Lalu dari segi sinematografis filmnya aku juga nggak akan komentar banyak, karena dari visual filmnya aja tuh enak dilihat. Tone warnanya yang dibuat warm seperti vibes countryside gitu. Terus shotnya variatif, dari awal sampai akhir itu nunjukin banget perbedaan ketegangannya. Dan pemilihan opening scene sama ending scene yang selaras itu bener-bener ngasih lihat perbedaan karakternya, perbedaan nasibnya, dan perbedaan suasana di ceritanya. Scoring musiknya juga sadar nggak sadar sangat ngebangun suasana filmnya lur. Karena kalau scoringnya nggak sebagus itu tuh cuman jadi film drama komedi dark yang lucu gitu, nggak serem. Contohnya pas di scene awal itu tuh ada musik ala-ala tabuhan gendeng gitu. Buatku itu seolah-olah kayak penyambutan untuk masuk ke dalam lika-liku kengerian kisah mereka. Jadi baru mulai filmnya aja tuh ritme jantung aku udah dibuat deg-deg ser lur. Terakhir buat set rumah keluarga Pedi, jujur awal-awal itu ngasih aku sedikit rasa nyaman. Tipikal rumah sederhana bergaya Eropa pedesaan yang cozy gitu lur. Tapi lama-lama entah kenapa itu rasanya jadi engap. Itu kan banyak banget perabotan ya, bener-bener itu pepek banget rumahnya, padahal kecil tapi isinya tuh banyak banget. Nah jadi James Watkins ini ngegarap film ini dibantu sama dua sutradara film originalnya, yaitu Christian Tefdrup dan Matt Tefdrup. Jadi film ini tuh nggak menghilangkan vibes dari film originalnya, tapi dengar-dengar film originalnya itu eksekusinya lebih dibuat suram dan dark gitu lur. Overall Speak No Evil adalah filmku banget, dan sebagai pecinta genre psychological horror
horror thriller, eksekusi film ini berhasil bikin aku kebayang-bayang, berhasil bikin aku tetap merinding bahkan ketika aku udah keluar dari bioskopnya. Jadi aku mau rate film ini 9,8 dari 10. Nah, kalau menurut kalian yang udah nonton filmnya, gimana reviewnya dan berapa ratingnya? Tulis di kolom komentar ya lur. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa terus update sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku terus bisa kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Cineless karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video atau klik link di description box. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.